Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Para saudara yang terkasih, kata-kata Yesus ini baik untuk menghibur kita, untuk tidak merasa kehilangan Yesus, karena ternyata secara fisik Yesus akan naik ke surga, tetapi secara rohani Ia tidak meninggalkan murid-muridnya dan kita dengan mengirimkan Roh Kudus. Itulah yang akan kita rayakan dalam Pentakosta, merayakan penerimaan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Yesus memang tidak pernah ingkar janji. Nah, mungkin untuk kita dalam konteks perjalanan hari ini, kita bisa memaknai begini. Anggap saja Suster Henrita dan Suster Kalista berkata begini, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau kami tidak pergi, kamu tidak akan dihibur jalan-jalan ke Nusa Penida." Jadi gara-gara mereka pergi, pindah, kita bisa ke Nusa Penida. Makanya tadi saya bilang, ada untungnya Suster pindah. Saya bisa ke Nusa Penida, dan kita semua juga bisa ke Nusa Penida. Dan apa yang Suster maknai ke sana? Kalau saya tadi memaknai tempat-tempat yang kita tuju. Pertama, sebelum sampai ke destinasi wisata, memaknai kesatuan antara kita dalam persaudaraan. Tentu susah untuk kita pergi bersama. Kita dulu kan waktu makan pagi kan susah sekali cari waktu kapan kita bisa pergi bersama. Bahkan rencana kita itu kan bulan Juni dulu jalan-jalan ke NTB. Tiba-tiba ternyata Suster Henrita harus pergi lebih cepat, dan cepat-cepat kita memutuskan hari ini kita jalan-jalan ke Nusa Penida. Singkat, jelas, padat, berangkat. Waktu pergi kita enjoy semua kan, dan itu yang membuat kita merasa lebih dekat sebagai saudara. Kita lalu kemudian tidak berpikir akan bersedih karena Suster Kalista dan Henrita pindah kan, tidak ada kesedihan, tapi yang ada adalah sukacita bersama. Jadi memang lebih baik kita pergi supaya kita lebih tahu dan paham artinya kebersamaan dan persaudaraan. Maka tadi ada yang berkomentar, inilah gereja sinodal, gereja berjalan bersama. Itu dari sisi sosialitas atau kebersamaan persaudaraan. Yang lain dari segi kesatuan dengan alam, karena kita orang Fransiskan kan harus memaknai fenomen dan pengalaman hidup kita dalam konteks kesatuan dengan alam. Saya tadi waktu foto di Broken Beach, batu yang berlobang, ketika saya mengupload foto yang saya lagi tertidur di batu karang, saya lalu pikir apa caption terbaik untuk foto ini. Saya menemukan jawaban begini, kalau di Eropa untuk melobangkan jalan supaya lurus atau jalan bikin lobang jalan bawah tanah itu pakai teknologi. Tapi di Indonesia
Tuhan sendiri yang menciptakan lubang bawah tanah tanpa teknologi, tapi dengan keindahan, dan orang dari seluruh dunia datang ke sana. Coba. Jadi yang membuat dunia ini indah bukan manusia, tapi Tuhan. Tadi juga saya ngobrol dengan Om Sopir, hebat kamu orang Nusa Penida. Kalau seandainya kamu hidup sebagai seorang bertani dengan ladang, kapan baiknya hidup kamu di sini? Tapi Tuhan itu terlalu hebat. Justru di tempat yang susah secara ekonomi bertumbuh, diberikan magnet-magnet dunia yang membuat banyak orang dari dunia itu datang ke sana. Belum lagi kita sampai ke, ada satu lagi yang baru katanya, Diamond Beach. Itu lebih seru lagi. Tapi ini kita di bagian barat, jadi ada 3. Angel Billabong, Broken Beach, dan Clinking Beach. Nah, tadi kan waktu kita minum air kelapa, suster bilang kami hanya sebatas di Angel Billabong. Saya tadi komentar di Sopir, Billabong itu apa? Bila omong banyak bohongnya. Tapi dengan suster mereka berakhir di Billabong, Angel Billabong. Lalu saya berkomentar, cocok suster sampai di situ. Karena suster kan pencinta malaikat. Kalau kita terjemahkan lurus, Angel Billabong itu kan kolam malaikat gitu. Hanya karena kolam kecil itu coba. Saya rasa di mana-mana ada kolam kecil. Tapi bagaimana itu menjadi magnet yang mengundang banyak orang tuh rela lewati ombak pergi ke Nusa Penida, pergi foto-foto di situ. Menurut saya itu sederhana saja itu. Tapi orang mau tuh jalan di batu-batu begitu. Karena keindahan alam itu. Kemudian ada lagi Broken Beach, ada lagi Clinking Beach. Nah, kalau di Clinking Beach, saya merefleksikannya tadi begini. Kita tidak bisa menjelaskan kenapa itu disebut Clinking Beach. Lalu saya tadi foto pakai jari kelingking di situ dan bilang, tanyakan pada jari kelingking, karena hanya jari kelingking yang bisa mengerti dan memahami kenapa pantai ini disebut Clinking Beach. Tapi kemudian ada satu foto saya yang pakai 2 jari. Setelah saya lihat asiknya, justru di pulau yang besar yang jadi magnet itu terletak jari kelingking, sementara di sebelah pulau yang kecil itu ada jari telunjuk. Lalu saya kasih tunjuk di suster Marieta tadi. Coba lihat suster. Lalu saya kasih caption di situ. Jari telunjuk ada di pulau kecil, jari kelingking ada di pulau besar. Artinya apa? Yang besar di mata dunia, kecil di mata Allah. Yang kecil di mata dunia, besar di mata Allah. Jadi 2 pulau itu juga memberikan arti dari sabda Allah. Nah, untuk kita yang paling penting, bagaimana Tuhan menunjukkan keajaiban dan kemewahan lewat keindahan alam yang Ia ciptakan. Dan dengan cara itu Tuhan menghibur banyak orang. Banyak yang terhibur datang ke sana, rela datang jauh-jauh karena hanya mau melihat keindahan alam itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan ciptakan itu di Nusa Penida? Kenapa tidak di tempat lain? Nanti jawabannya tanya pada Tuhan dalam doa. Nah, yang terakhir, kira-kira apa yang suster takutin waktu gelombang tadi makin besar? Sampai suster Elizabeth cepat-cepat cari rosario. Baik suster Elizabeth dapat rosarionya, lalu dia berdoa. Suster Marieta dia cari rosario tidak tahu ada di mana. Ada di saku, terus mungkin susah ambilnya. Ternyata dia berdoa pakai jari. Saya kan tidak tahu dia berdoa. Lalu saya minta cemilan. Ternyata dia berdoa karena ombak. Tapi apa pentingnya untuk kita? Saya tidak tahu apa ketakutan suster ketika ada ombak seperti itu. Pasti kita takut mati sepintasnya kan. Tapi yang saya takutin itu ketika kita mati tadi, kita belum bisa harian. Lalu dalam hati saya cuman bilang begini, Tuhan kami kan belum bisa harian, kami mau misa nanti. Masa Tuhan rela matikan kami sekarang belum misa? Terus lebih dari itu pikirannya, kalau mati sekarang kan mau kenaikan ini, hari raya kenaikan. Siapa yang memimpin misa di negara? Makanya saya punya komentar tadi, kalau saya menghadapi situasi seperti itu, satu saja yang saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan merasa imam sudah cukup? Kalau cukup ya sudah biasa mati, tapi kalau belum cukup tolong selamatkan dan jaga. Nah, ini. Jadi gejolak-gejolak itu membuat kita makin mantap dalam iman dan doa. Kepergian Yesus juga membuat kita makin mantap dalam iman dan doa.
Dan kepergian kita jalan-jalan ke Nusa Penida juga membuat kita makin mantap dalam iman dan doa. Juga tugas-tugas perutusan kita untuk tetap mencintai persaudaraan dan kebersamaan, untuk tetap menyatu dengan alam. Semoga Tuhan memberkati kita dalam Deus Providebit.